Tiap laki-laki itu ada peluang untuk selingkuh, walaupun dia sudah punya istri yang cantik. Nggak pandang ia mata keranjang atau alim, kalau lihat perempuan cantik dan seksi di jalan, pada dasarnya pasti akan ada ketertarikan. Masalahnya, apakah rem laki-laki itu pakem atau remnya belum nggak terkontrol? Kalau remnya pakem dan bagus, pengendalian dirinya kuat karena hidupnya memang dibimbing oleh keimanan dan ketakwaan. Tapi kalau remnya blong, maka dia akan membiarkan saja matanya jelalatan memandang penuh nafsu, pemandangan yang enggak seharusnya ia lihat. Sebut saja namanya Iwan, bukan nama sebenarnya. Dia adalah seorang teman yang aku kenal cukup dekat. Hingga aku tahu bagian besar karakternya dan pengalaman-pengalaman yang dialaminya dari obrolan sehari-hari dan dari setiap yang diceritakannya langsung kepadaku. Iwan adalah salah satu contoh nyata dari laki-laki yang bisa dibilang remnya blong. Buat dia, katanya perempuan cantik dan seksi itu tambahan gizi atau vitamin. Nggak cukup gitu aja, katanya kurang rasanya kalau cuma bisa memandang tanpa bisa mencicipi. Dia selalu melakukan aksi untuk menarik perhatian perempuan yang mempesonanya yang ingin dia dapatkan. Kalau ada tanggapan, ya berarti ada sinyal lampu hijau. Masa iya kita nggak maju? Lumayan kan buat selingkuhan. Begitu jawabannya setiap kali aku coba menasehati, supaya dia nggak main-main dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tapi Iwan malah makin ingin menunjukkan kalau ia adalah jagonya menaklukkan perempuan. Ia sering menjuluki dirinya sendiri sebagai playboy. Sudah lumayan banyak perempuan yang kena goda, lalu ia selingkuhi. Karena memang dasarnya cuma sekedar suka dan nafsu, jadinya perselingkuhan yang dilakukan ya cuma sesaat. Nggak berlanjut sampai menggegerkan keluarga atau menyebabkan perceraian. Aku ini pangeran, di mana ada selir yang mau, ya aku tangkringi. Cinta itu buatku cuma iseng sesaat untuk mengisi kehampaan hidup. Begitulah Iwan membanggakan dirinya. Syukurnya karakter Iwan sekarang sudah berubah 180 derajat. Ia sekarang menjadi laki-laki yang setia dan gak pernah lagi mempermainkan perempuan. Cerita yang akan kuceritakan ini adalah pengalaman Iwan yang bisa menyadarkannya. Malam sekitar jam 9 itu, Iwan mengeluarkan motor sportnya. Dia berniat pergi mengisi bensin ke SPBU. Jarak dari rumah ke SPBU terdekat lumayan jauh dan harus menyusuri jalan lintas kota. Karena memang kami tinggal di kabupaten pinggiran kota. Sengaja memang malam itu Iwan mengisi bensin untuk persiapan berangkat pagi bareng sesama teman yang lain. Waktu itu memang kami rencana bermain ke tempat wisata. Ke pom bensin dulu tinggal 1 strip lagi nih, daripada besok repot, katanya dalam hati. Roda 2 itu kini sudah menyusuri jalanan lintas kota yang lumayan gelap, melewati pepohonan dan perkebunan di pinggiran jalan. Gak lama berjalan, ternyata gerimis turun.
Tapi dia nggak peduli dan tetap melanjutkan laju motornya. Padahal angin dingin bercampur titik gerimis menyengat badannya yang malam itu memakai jaket jeans biru. Sekitar 200 meter setelah melewati sebuah warung remang-remang, Iwan melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan sambil memegang payung hitam yang terbuka di atas kepalanya. Spontan saja Iwan melirik perempuan itu dan menatapnya tajam. Badannya yang tinggi semampai memakai baju warna merah yang cukup seksi. Sepertinya dia sedang menunggu bis atau angkutan umum yang lain. Tapi mana ada bis lewat jam segini? Ini kan udah mau jam 10. Mungkin dia nunggu ojek. Tapi kenapa juga nggak di pangkalan ojek sana ya? Iwan tanya jawab sendiri dalam hatinya. Sejenak, ia terpikir untuk mendekati perempuan itu lalu menawarkan tumpangan. Tapi ia khawatir kehabisan bensin di perjalanan nanti jika memang perempuan itu mau diantarkan. Biarin suruh nunggu dulu aja lah. Kalau nanti pulang dari pom bensin ternyata masih ada, berarti udah rezeki. Begitu otak nakalnya berpikir. Lalu ia pun mempercepat laju motornya dan mengisi penuh tangki bensinnya. Takut rumahnya jauh, jadi bensin harus full nih. Kali aja dapat bonus kehangatan di malam dingin gini. Ucapnya terkekeh. Hatinya girang saat mendekati tempat perempuan itu tadi berdiri. Karena ternyata si perempuan masih belum beranjak dari tempat itu. Kecepatan motor pun ia perlambat dan perlahan mulai mendekati perempuan tersebut. Nunggu bis ya mbak? Tanya Iwan mulai beraksi. Iya nih, udah nunggu dari jam 8 tadi, tapi sampai sekarang belum ada bis atau ojek yang lewat. Pastilah, ini kan udah malam mbak, udah nggak akan ada lagi angkutan umum yang lewat. Kalau mau naik ojek pun harusnya mbak nunggu di pangkalan ojek sana, bukan di sini, kata Iwan sambil menunjuk ke arah timur. Waduh, masa aku harus jalan sampai ke pertigaan sana? Jauh kan mas? Takutnya pas lagi jalan malah ada bis lewat. Jadi aku nunggu aja di sini dari tadi, kata perempuan itu sambil tersenyum kecil kepada Iwan. Iwan pun balas tersenyum sambil sesekali melirik betis mulus perempuan itu. Iwan menelan ludah melihat ujung rok yang menempel di paha perempuan itu. Sayang banget kalau betis dan paha mulus kayak gini lepas dari elusan tanganku, pikirnya dalam hati. Emang rumahnya di mana mbak? Kalau mbak mau, aku bisa antar mbak sampai ke rumah, kata Iwan memasang jerat. Rumahku jauh loh, mana gerimis gini, kan kasihan juga. Masnya jadi repot. Beneran, mas mau antar aku sampai ke rumah? Sahut perempuan itu sambil balik bertanya. Wah, siapa sih yang bisa nolak nganter orang cantik kayak mbak? Ke ujung laut pun aku siap mengantar. Jangan ngegombal mas. Kalau tak ajak ke ujung laut beneran, baru tahu rasa kamu. Balas perempuan berbaju merah itu sambil mulai mendekati Iwan dan melempar senyuman mesra serta lirikan nakal. Iya mbak, maaf, cuma bercanda. Yang jelas, aku siap antar mbak sampai ke rumah. Ayo mbak,
naik. Perempuan itu pun mendekat, lalu setelah berada tepat di samping motor, ia menutup payungnya. "Jangan ditutup payungnya, Mbak. Nanti Mbak kehujanan dan basah. Karena aku nggak bawa jas hujan." "Nggak apa-apa, Mas. Biar kita berdua sama-sama basah," kata perempuan itu sambil memegang pinggang Iwan dengan tangan kanannya sesaat setelah menaiki motor. "Nanti sampai di rumahku, Mas mandi pakai air hangat ya. Pakai aja baju ayahku. Kebetulan hari ini ayahku menginap di rumah saudara yang punya hajat," tambahnya sambil mencubit paha Iwan. Jantung Iwan terasa berdegup lebih cepat. Basa-basi yang tadinya kaku, kini mulai agak memudar. Betapa beruntungnya malam ini, pikir Iwan. "Oh ya, Mbak, boleh tahu namanya nggak? Supaya lebih enak manggilnya, nggak kaku." "Namaku Ayu. Kalau kamu, Mas?" jawabnya manja, sambil mendekatkan mulutnya ke telinga Iwan. Hangat nafas dan harum tubuhnya membuat Iwan semakin bersemangat. Namanya sesuai dengan orangnya yang cantik. Seneng banget bisa kenal dan dekat dengan orang cantik kayak kamu. Kalau nama aku Iwan. Dari tadi bisanya ngegombal terus. Aku pun senang bisa kenal sama kamu." "Aku nggak gombal loh. Kamu memang cantik, sesuai dengan namanya," sahut Iwan sambil sesekali kepalanya menoleh ke samping. Sejenak mereka saling berdiam. Dalam diam itu pikiran Iwan melayang-layang, menyusun rencana untuk dapat menikmati tubuh perempuan yang duduk tepat di belakangnya itu. "Oh ya, Ayu dari mana sih? Kok pulangnya malam-malam begini?" tanya Iwan memecah hening. "Tadi itu aku pulang kerja, terus langsung ke kontrakan teman yang ulang tahun. Kirain acaranya nggak akan sampai malam. Tahu gini, aku pasti tolak undangannya." "Memangnya Ayu kerja di mana?" tanya Iwan lagi. Ia tahu kalau di sekitar lingkungan itu ada beberapa pabrik, restoran, dan warung tempat peristirahatan para supir antar kota. "Di restoran, Mas. Sudah 4 tahun Ayu kerja di sana," kata Ayu sambil menggeser duduknya makin ke depan, merapatkan badannya ke punggung Iwan. Iwan pun kaget. Dan lebih kaget lagi ketika Ayu mulai melingkarkan tangannya di pinggang Iwan. Tangan yang melingkar di pinggangnya itu terasa dingin. Tubuh Iwan pun merinding. Semakin ke timur, hujan turun semakin deras. Tubuh Iwan menggigil kedinginan. Melihat itu, Ayu mendekap tubuh Iwan semakin erat. Aliran darah Iwan semakin cepat mengalir, menahan nafsu birahinya yang makin memuncak. Iwan hampir nggak tahan, ingin menghentikan motornya di pinggir jalan yang sepi. Untungnya, nggak lama mereka pun segera sampai di rumah Ayu. "Ini rumahku, Mas. Masih gelap. Kayaknya ayahku lupa menyalakan lampu. Ayo masuk, Mas. Kebetulan malam ini nggak ada siapa-siapa di rumah. Kita mandi bareng aja ya," Ayu menggoda. Nafsu Iwan nggak tertahan lagi malam itu. Sesaat setelah ia memarkirkan motornya di halaman rumah itu, spontan ia pun menarik tubuh Ayu ke pelukannya.
Dan terjadilah pergumulan itu terus-menerus hingga pinggang Iwan rasanya akan copot. Sebuah mobil box yang mogok di pinggir jalan menyebabkan ketiga penumpangnya harus turun mencoba memperbaiki mesin mobil supaya bisa menyala lagi. Setelah cukup lama coba diperbaiki, mobil masih tetap nggak mau menyala. Akhirnya 2 orang dari mereka mulai untuk mendorong mobil itu. Sementara sang sopir duduk di kursi setir. Ada yang aneh ketika mobil yang didorong mendekati bangunan usang di pinggir jalan. Bangunan bekas warung makan yang sudah cukup lama enggak berjualan lagi. Bangunannya terlihat rusak dan kusam dengan halaman yang kotor. Di halaman bangunan itu terlihat sebuah motor sport yang terparkir. Dan enggak jauh dari motor itu, seorang laki-laki tanpa busana nampak dalam posisi antara jongkok dan berdiri. Kedua tangannya bertopang pada tembok tempat duduk di luar bangunan. Sementara kakinya mengangkang menahan beban tubuhnya. Matanya terpejam, namun pinggangnya nggak berhenti bergerak maju mundur berulang kali. Salah seorang yang mendorong mobil hanya diam tak bergerak, seakan heran melihat kejadian itu. Ya, laki-laki yang sedang melakukan hal aneh itu adalah Iwan. Awalnya 2 orang yang mendorong mobil menyangka kalau Iwan adalah orang gila. Namun sang sopir yang berada di dalam mobil segera keluar dan mendekati Iwan. Sopir berpengalaman dengan jam terbang tinggi itu sudah lumayan banyak mendapatkan pengalaman aneh. Pas sopir itu berdiri di dekat Iwan, lalu mulutnya komat kamit membaca doa. Setelah selesai membaca doa, tangannya menepuk-nepuk pundak Iwan yang bokongnya masih terus bergerak maju mundur. Mas, bangun mas, istighfar mas, ayo bangun, kata Pak Supir dengan nada agak keras, membangunkan orang yang sedang asik masuk di alam lain itu. Iwan tersadar. Matanya mulai terbuka pelan-pelan. Tubuhnya melemas dan ia pun jatuh terduduk dengan sekujur tubuh terasa remuk terperas. Seketika ia terheran melihat orang di sekelilingnya. Apa yang terjadi? Begitu tanyanya dalam hati. Ia begitu bingung. Menyadari kalau dirinya dalam keadaan telanjang bulat, ia pun langsung meraih celana dan bajunya yang tergantung di stang motornya. Aneh, apa yang terjadi ini? Batinnya berucap. Sambil menunggu Iwan memakai baju, salah seorang mengambilkan air mineral dari dalam mobil. Iwan pun meminumnya sampai habis. Tak lama setelah minum, barulah ia sadar dengan semua kejadian yang telah menimpa dirinya. Salah satu penumpang mobil yang tadi memberinya minum merasa penasaran dan bertanya kepada Iwan. Sambil melepas lelah tubuhnya, ia pun perlahan menceritakan semuanya. Dari awal mula melihat perempuan berbaju merah ketika hendak mengisi bensin, hingga ia bercinta dengan perempuan yang mengaku bernama Ayu itu. Setelah terasa kondisi badannya stabil, Iwan pun berterima kasih dan langsung pulang ke rumahnya. Anehnya, mobil yang tadi mogok tiba-tiba bisa menyala kembali, lalu membawa ketiga orang itu menjauh dari bangunan usang yang misterius tersebut. Begitulah kejadian mistis yang menimpa Iwan yang ia ceritakan sendiri secara langsung dan detil kepadaku. Dan kejadian itulah yang membuat Iwan sekarang berubah 180 derajat.